mereka pelukan lama banget gitu ya, pokoknya terharu tapi bersyukur. Akhirnya Aisyah bertemu dengan ayahnya. Happy-nya pas itu kayak gimana Kak? Aduh, itu benar-benar udah bukan kayak gimana sih rasanya itu, karena sebagai seorang ibu, mungkin para ibu di sini ngerti ya, pasti akan mengerti kalau para ibu, apalagi para ibu yang kebetulan mungkin punya anak yang ayahnya jauh dari anaknya gitu. Berat pasti ya buat sang anak, karena biar bagaimanapun yang namanya idealnya seorang anak itu bisa tumbuh besar dan di lingkungan hidup yang terdekat itu dia bisa dekat dengan kedua orang tuanya, dengan papanya, dengan ibunya gitu. Dan itu kan selama 4,5 tahun tidak dirasakan sama Aisyah gitu, apalagi memang dengan keadaan yang berbeda situasinya Mas Jerry, di mana dia harus di dalam gitu ya, sehingga komunikasi pun jadi terbatas, sangat amat terbatas. Walaupun diberikan akses komunikasi tentunya, tapi kan tetap aja berbeda dengan keadaan ideal yang seharusnya gitu. Jadi ya secara bukan cuma secara lahiriah aja gitu, tapi yang lebih di kita tuh jadi, aku tuh jadi concern banget adalah karena aku tahu secara mental, jiwa, batinnya dia tuh butuh untuk dekat dan bertemu dengan papanya gitu. Kita udah nggak mau menyalahkan keadaan, tidak mau menyalahkan situasinya sudah seperti ini. Jadi ya memang pada saat pertama kali aku tahu Mas Jerry itu bebas, itu udah menjadi PR pertama aku. Langsung pokoknya Aisyah mesti ketemu sama papanya gitu. Dan pada saat mereka ketemu itu benar-benar aku bersyukur ya sama Allah. Hari itu tuh saking begitu spesialnya hari itu buat aku, dan begitu membahagiakannya. Aku tuh yang namanya antisipasi, excitementnya itu tuh aku rasakan dari udah ya segala macam ya, excitement nih kita ngomong segala macam, dari mulai semangat mau ngelihat anakku ketemu sama papanya setelah sekian lama, satu. Yang kedua juga excitement karena anakku mau akhirnya pertama kali lagi kembali ke Indonesia. Dia kan belum pernah balik ke Indonesia kan selama pindah dari tahun 2018. Terus udah gitu juga excitement dalam arti kata worry, khawatir, takut gitu. Karena kan aku nggak pernah bawa Aisyah tuh travel, nggak pernah. Aku mau bawa dia ke Johor aja, yang notabene itu deket ya, nggak perlu pakai perjalanan ferry ya, kita bisa istilahnya nih sewa mobil aja juga bisa gitu. Itu aja aku sampai sekarang nggak kejadian-kejadian karena aku takut, masih banyak worry-nya lah karena perjalanan jauh apa gitu-gitu. Nah itu pertama kali dia menjalani perjalanan jauh, jadi aku tuh sampai 1 bulan sebelumnya nggak bisa tidur. Dan untuk prepare ini itu berbulan-bulan aku lakukan, prepare ketemunya mereka. Tapi kan semuanya terbayar pada saat ngelihat akhirnya mereka ketemu, happy gitu. Aku bisa melihat betapa anakku surprise karena dia nggak tahu. Dia tuh nggak tahu hari itu dia mau ketemu sama papanya. Sebegitu aku tuh kalau misal ada sesuatu hal yang baik yang lagi aku rencanakan, aku biasanya nggak mau mengganggunya dengan menceritakan. Jadi aku diemin, aku keep sendiri. Mamaku aja nggak tahu. Jadi benar-benar tahu waktu itu cuma aku, Mas Jerry, keluarganya Mas Jerry, udah cuma itu doang. Sama orang-orang terdekat aku lah gitu. Yang lain nggak ada yang tahu. Jadi sampai di tempat kita ketemunya di Nongsa ya, di Batam. Sampai kita nyampe Nongsa nih, udah nyebrang, udah nyampe ke Nongsa, udah sampai di resort itu, udah duduk, Aisyah masih belum tahu dia mau ketemu papa. Dia itu taunya masih dia nemenin aku ke situ untuk nemenin aku kerja. Jadi aku bilang sama dia, aku mau ajakin kamu nemenin aku kerja. Dan hari itu aku izin dari sekolahnya Aisyah gitu, karena kan berusaha mencari waktu nih, Aisyah udah sekolah juga gitu, aku juga kan kerja, Mas Jerry-nya juga udah kerja setoran lagi karena dia sedang berusaha untuk kembali menata hidupnya gitu. Jadi untuk mencari waktu yang bisa ketemu nih antara kita bertiga ini agak sulit, ditambah lagi dengan tentunya konsiderasi kayak kalau bisa di sana jangan pas lagi weekend, karena resort itu kalau weekend pasti rame gitu kan. Kita mau waktu yang nyaman, yang kira-kira anakku sama papanya benar-benar bisa spend time, bisa senyaman-nyamannya di situ. Dan kata kalau misalnya banyak orang mungkin nanti mau makan jadi ngantri, mungkin mau apa jadi ngantri. Kalau ini kan karena sepi, nggak terlalu banyak orang, jadinya mereka betul-betul aduh pokoknya seneng banget. Jadi aku tuh seharian itu aku tinggal, cuma aku nitip gitu sama sepupu aku yang ada di situ, tolong video
videoin dong. Jadi di videoin tuh diem-diem karena aku bilang aku pengen lihat, aku bilang gitu. Karena kenapa aku tinggal mereka, karena kan aku kepengen mereka berdua itu benar-benar bisa bonding lagi, bisa menikmati waktu berdua tanpa ada gangguan aku. Jadi mereka aku suruh itu, aku tinggalin, aku bilang mau videoin semuanya. Jadi videoin tuh candid dari belakang, nggak apa dia dari belakang, jangan sampai dia tahu kalau aku videoin, aku cuma pengen lihat aja gitu. Dan itu aku bersyukur banget hari itu bisa diizinkan terjadi sama Allah. Tapi kedewasaan seorang Aisyah kak, itu gimana sih kak menerima ayah lagi, bisa menerima semua itu gimana? Iya, gini, di mataku tuh Aisyah dia umur kedewasaannya secara mentalnya dia itu menurut aku di atas usia dia gitu yang seharusnya. Bersyukur dan juga sedih gitu, karena bersyukur karena ya PR-ku jadi lebih mudah sebagai seorang ibu ya untuk memberikan dia pengertian terhadap apapun hal yang terjadi di sekelilingnya dia gitu. Karena dia udah mempunyai pola pikir yang lebih dewasa. Jadi ngomong sama dia udah kayak ngomong sama orang dewasa. Aku nggak pernah menjelaskan apa-apa sama dia tuh seperti menjelaskan ke anak kecil gitu. Aku kalau ngomong sama dia, setelah dia menanyakan sesuatu hal dan aku harus menjelaskan, aku jelaskan sebagaimana dia orang dewasa. Dan alhamdulillah dia selama ini nangkep dan ngerti, dan cara seperti itu malah bisa nyampe buat dia gitu. Tapi di sisi lain aku sedih karena kan nggak semestinya ya seorang anak yang umurnya masih 11 tahun punya pola pikir yang sebegitu dewasa gitu. Aku kepengennya dia melihat dunia ini dan melihat hal-hal di dunia ini sebagaimana anak seumur dia gitu, dengan cara pandang yang simple, dengan cara pandang yang sepolos itu, dengan cara pandang yang tanpa memikirkan banyak hal. Kalau kita kan orang dewasa, kita mau ngomong sesuatu aja kita mikir banyak hal. Aisyah tuh kayak begitu. Dia tuh sangat amat berhati-hati saat dia bicara gitu. Berhati-hati dalam arti kata dia betul-betul memikirkan perasaan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia betul-betul, pokoknya kelihatan anak itu sangat amat berhati-hati dan pola pikir lebih dewasa gitu. Tapi buat aku pada saat dia ketemu dengan papanya itu ya dia menjadi anak seusia dia lagi gitu, dan bisa kelihatan betapa dia merindukan gitu pada saat dia ketemu juga. Nah pada saat sebelum papanya itu benar-benar datang, dia tuh kayaknya udah curiga. Udah curiga karena dia udah mulai nanya ke aku, ini kayaknya kita mau ketemu seseorang ya di sini gitu. Karena itu pertanyaan dia terus-terusan. Pada saat papanya mulai bebas kan, dia tahu pada saat papanya bebas itu papanya juga komunikasi langsung sama dia kan. Papa udah free nih dari prison, dia bilang gitu. Jadi sekarang kita udah bisa teleponan kapan aja. Pertanyaan dia, of course pada saat itu kapan aku bisa ketemu sama papa kan gitu. Jadi pada saat kita di situ dia udah mulai kayaknya are we going to meet anybody, kita mau ketemu seseorang ya gitu. Tapi aku masih, kamu mikir kayak gitu, masih aku goda-godain gitu. Tapi terus pas pada saat papanya datang itu dia surprise, tapi kayak udah curiga, tapi surprise banget gitu. Dan mereka pelukan lama banget gitu. Pokoknya terharu tapi bersyukur.